Welcome back to my channel. Jadi sebelum gue memulai semua pembicaraan kita hari ini pemirsa, gue ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-temanku yang beragama muslim. Semoga puasa tahun ini walaupun kita sedang di kondisi yang sangat-sangat tidak baik, semoga kalian semua tetap bisa berpuasa dengan baik, tetap bisa beribadah seperti biasa, dan semoga ibadah kalian kali ini juga bisa membawa atau memberikan angin segar untuk negeri kita dan dunia kita ini pemirsa, karena kalian tahu semuanya kita semua lagi struggle dengan corona. So all of us, we just can pray and hope that this pandemic will ending soon. Gue rasa semua orang pengen itu sih. Kalau ada orang yang nggak pengen pandemi corona ini kelar, mungkin dia sudah gila pemirsa, ya kan? Oh my god, it's really give a big pressure to me and also I think for you guys, karena siapa sih yang bisa survive di pandemik ini? Gak ada. Sampai orang sekaya apapun pasti akan kena efeknya. Pokoknya pandemik ini efeknya itu ke seluruhnya, nggak pandang bulu deh sekarang. Makanya it's time for us to hold each other hand, buat kita saling bergandengan tangan, dan kita pasti bisa untuk melewati pandemik ini pemirsa. Nah, di video kali ini gue pengen share sedikit story gue selama gue bersosial media dan selama gue ber-YouTube Ria ini tuh pemirsa. Gue itu seneng banget karena finally akhirnya gue YouTube channel gue akhirnya dimonetisasi oleh pihak YouTube. Oh my god, I'm so happy. Makasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe, yang udah like, yang udah nonton, yang udah semuanya deh pokoknya. Thank you so much. Dan terima kasih juga ke teman-temanku yang selalu membantu aku nge-up video aku di story Instagram kalian, yang bantu untuk ngasih tau, Alin udah punya YouTube channel nih. Makasih banyak pokoknya. Semua yang kalian lakukan itu hari ini berbuah hasil yang dimana gue akhirnya dimonetisasi, ya gitu kan pemirsa. Gue senang banget, sesenang itu. Gue sekarang udah bisa ngerasakan apa yang dirasakan oleh teman-temanku yang duluan ber-YouTube. Di saat mereka termonetisasi itu gimana rasanya, sekarang udah gue rasain. Rasanya semua kerja keras yang kita lakukan itu udah berbuah hasil pemirsa. Dan gue ingin cerita gimana sih perjalanan gue. Kalau gue berinstagram itu dari Januari, berarti sekarang Januari, Februari, Maret, April, berarti udah 4 bulan gue main Instagram. Dan gue main YouTube itu dari Februari, Maret, April, berarti YouTube itu gue 2 bulan. Dan gue itu pernah banget yang namanya down banget di dunia persosial mediaan, dan di dunia YouTube ini gue down banget sehingga gue matiin Instagram dan YouTube gue selama 1 bulan. Di situ gue berpikir keras. Di saat itu gue berpikir sosial media ini nggak cocok buat gue. Gue lebih memilih untuk memiliki private life. Gue lebih pengen memiliki low key life. Gue nggak pengen orang-orang tahu bagaimana hidup gue. Gue hanya pengen just like a normal people, seperti itu pemirsa. Tapi setelah sekitar 1 bulan itu, dan akhirnya kenapa gue memutuskan untuk kembali lagi bersosial media, karena support system itu pemirsa. Banyak banget temen dekat gue
adik gue selalu bilang, kenapa sih lu harus berhenti, kenapa sih lu tuh harus semangat, karena lu bisa. Dan akhirnya mereka itu benar-benar mensupport gue, yang akhirnya gue memutuskan, oke, gue bakal coba lagi, dan akhirnya kalian tahu, setelah 2 minggu akhirnya gue dimonetisasi sama pihak YouTube. Wow, it's like miracle pemirsa. Itu benar-benar yang, oh my god, it's happening, you know. Nah, buat kalian yang lagi atau yang sedang di perjalanan sebelum monetisasi, sebelum kalian dapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan apabila sekarang kalian sedang mood kalian sedang down, kalian harus ingat, one day kalian pasti bakal memenuhi subscriber dengan 4000 jam tayang itu pemirsa. One day pasti akan terjadi pemirsa, pasti akan terjadi. Jangan pernah kalian itu patah semangat, dan jangan pernah kalian itu merasa gue nggak bisa. Lu pasti bisa, kamu pasti bisa kalau kita punya tekad dan kita itu rajin untuk membuat video. Jangan pernah merasa malas atau ya udah deh, udah nggak ada yang mau nonton video gue. Jangan pernah pemirsa. Pokoknya buat aja video, posting aja. Itu di YouTube itu kalian anggap aja kalian lagi bermain Instagram pemirsa. Jadi kalian itu cuma posting. Orang mau nonton atau enggak itu urusan belakangan. Intinya kita posting aja, karena itu akan membuahkan hasil pemirsa. Itu proses itu tidak akan membohongi hasil. Nah, gue juga pengen berbagi tips bagaimana caranya untuk untuk mendapatkan subscriber plus 4000 jam tayang kalau kalian belum terkenal di sosial media, contohnya Instagram. Seperti gue itu baru memulai Instagram itu 4 bulan yang lalu. Otomatis gue juga nggak punya followers pemirsa. Jadi kita itu harus mengumpulkan followers biar followers kita bisa datang ke YouTube kita. Karena andil Instagram itu sangat-sangat penting pemirsa, karena orang itu lebih aktif di Instagram, mereka lihat story kita, mereka ngelihat keseharian kita, dan disitulah adalah tempat atau platform yang tepat untuk kita bilang kalau kita punya video baru, pokoknya kita announce semua tentang YouTube kita di situ. Nah, itu kan nggak mendapatkan following di Instagram itu kan nggak gampang pemirsa, dan itu nggak gampang. Jadi kalian juga harus pikir otak. Kalian pikir deh, siapa teman-teman kalian atau teman-teman dekat atau nggak terlalu dekat yang punya followersnya banyak gitu. Jangan pernah malu untuk minta tolong sama mereka. Tolong up video gue di Instagram story kalian. Tolong dong. Kalau mereka itu adalah teman-teman kalian, mereka pasti akan membantu kalian. Itu pasti. Kalau mereka teman, pasti mereka akan bantu. Dan di situ juga kalian bisa melihat, oh ternyata dia ini care ya sama gue. Oh ternyata dia ini teman gue yang pengennya gue maju juga ya. Di situ kalian bisa melihat kepribadian orang, kepribadian teman kalian yang aslinya seperti apa pemirsa. Karena udah itu terjadi kepada gue, dan sekarang gue udah tahu siapa teman-teman gue yang mau mensupport gue dan siapa teman-teman gue yang tidak mau mensupport gue. Jadi sekarang itu gue yang oke, gue tahu ini, gue tahu itu, dan sekarang gue tahu siapa yang harus gue prioritaskan dan siapa juga yang tidak perlu gue prioritaskan pemirsa. Nah, kalian juga bisa berkolaborasi di konten YouTube kalian pemirsa, karena kolaborasi itu sangat-sangat membantu banget untuk kita mendapatkan subscriber dan viewers. Apalagi kalau kita berkolaborasi dengan orang-orang yang udah famous dan udah banyak pengikutnya pemirsa. Jadi itu sangat-sangat membantu. Jadi kalian harus cari siapa yang mau berkolaborasi sama kalian. Kalian buat konten kalian buat konten semenarik mungkin dengan judul yang sangat-sangat menarik. Itu pasti bakal membantu orang untuk ngevisit atau nge-view video YouTube kalian. Karena
kita itu tidak bisa besar kalau kita hanya kerja sendiri. Kita itu butuh orang di samping kita, di sekeliling kita untuk membantu kita berkembang gitu pemirsa. Karena together we make bigger things. Itu sangat-sangat pas banget dikatakan, karena siapa sih yang bisa kerja sendiri? Kalau kita kerja sendiri mungkin kita hanya mencapai segini. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, mungkin pencapaian kita itu bisa sangat jauh banget dibanding kalau kita kerja sendiri. Jadi jangan pernah menutup diri kalian untuk berkolaborasi. Jangan malu untuk ngajakin orang kolaborasi. Dan jangan pernah malu untuk minta tolong teman kalian atau followers kalian untuk nge-share video kalian di Instagram story mereka, karena itu sangat-sangat membantu pemirsa, sangat-sangat membantu sekali. Nah, kalau kalian nggak punya kenalan gitu, nggak punya kenalan yang famous, nggak punya kenalan yang bisa membantu kalian nge-boost untuk kayak announce YouTube channel kalian, dan apabila kalian punya dana lebih pemirsa, kalian bisa mengendorse kayak PP gitu ya, PP story gitu ke salah satu influencer yang banyak pengikutnya di Instagram dan juga yang banyak pengikutnya di YouTube. Ingat ya, Instagram dan di YouTube dia itu harus terkenal gitu. Biar biasanya itu kalau yang cuma terkenal di Instagram, viewersnya, followers mereka itu nggak terlalu di YouTube gitu. Pokoknya kalau kalian tahu, kalau kalian punya budget dan kalian tahu ini influencer bagus di YouTube dan bagus di Instagram, kalian bisa PP story mereka, kalian bayar. Jadi setiap kali kalian punya video baru, kalian minta mereka untuk masukin di Instagram story mereka. Jadi otomatis orang yang belum kenal elu, mereka tahu kalau lu ada video baru, dan apabila mereka tertarik dengan judul dari video kalian, pasti mereka akan masuk ke link yang udah dikasih sama influencer itu langsung ke YouTube channel kalian. Dan disitulah kalian, di saat mereka memvisit YouTube channel kalian, disitulah bagian kamu itu ya, kamu itu harus membuat viewers itu engage sama konten kamu. Jadi good quality content itu sangat-sangat penting ya pemirsa, sehingga mereka, oh aku suka nih, dan akhirnya mereka subscribe dengan sendirinya. Mungkin sebagian dari kalian mikir, kenapa sih si Alin ini tiba-tiba buat video tentang ini, tentang membuat video ini. Lagian subscribernya juga masih sedikit kok udah sok-sokan aja dia cerita, ngasih tau tips segala macam. Gue itu nggak penting apa yang kalian pikirkannya pemirsa. Kalau kalian berpikir seperti itu, menurut gue nggak penting. Gue itu sangat senang aja karena akhirnya YouTube channel gue itu dimonetisasi, dan gue itu pengen ini akan jadi part of my journey in YouTube gitu pemirsa. Gue itu pengen mendokumentasikan setiap stage yang gue capai, sehingga nanti mungkin di saat gue tua, gue udah bisa lihat, oh tanggal segini nih gue monetisasi, oh tanggal segini nih gue nanti dapat pin, oh tanggal segini nih gue mencapai 100.000 subscriber, oh tanggal segini nih gue jadi 1 juta subscriber. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita tidak bisa mengulang masa lalu. Ngerti nggak sih? Kita nggak bisa mengulang waktu yang sudah berlalu. Jadi I will take this just to untuk mendokumentasikan momen gue yang sedang dimonetisasi ini pemirsa. Dan gue juga cuman pengen share sedikit pengalaman gue selama gue ber-YouTube. Ya nggak lama sih, baru 2 bulan, tapi banyak banget hal yang gue pelajari. Intinya itu aja, kita itu jangan pernah down cuman gara-gara viewers kita sedikit. Kita itu harus selalu rajin memposting, dan semoga orang suka dengan konten kita dan mereka subscribe gitu pemirsa. Nah buat kalian juga nih yang belum subscribe YouTube channel aku nih, langsung subscribe dong kak pemirsa, karena subscribe itu gratis gitu.
gue juga berterima kasih banget sama teman-teman gue kayak Gaby, kayak Mami Online, kayak Stasia, kayak Meli, dan semuanya itu gara-gara mereka, khususnya yang gue bilang ini, followers di Instagram gue itu melonjak banget loh pemirsa. Bener-bener itu cuman gara-gara mereka, dan itu cuman karena gue itu temenan sama mereka. Itu benar-benar membantu. Thank you sister, thank you banget karena kalian, gue bisa dapetin subscriber, gue bisa dapetin followers, itu semua gara-gara kalian. Gue harus akui itu semua gara-gara kalian, dan gue seneng banget gue punya kalian, karena tanpa kalian itu tidak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi orang memfollow gue itu, nggak mungkin kalau nggak ada kalian pemirsa. Apa sih sister-sisterku, gue seneng banget, dan ini pelajaran buat kalian. Di saat kalian punya teman, dan gini, buat kalian tips buat kalian, pilihlah teman yang gak fake. Pilih teman yang senang untuk temannya yang lain itu lebih sukses, yang sangat support each other. Karena teman-teman yang seperti itu adalah teman-teman yang benar-benar berharga, yang harus kalian jaga, dan yang harus kalian kalian treat seperti keluarga kalian sendiri. Karena di zaman sekarang ini susah banget yang namanya kita mendapatkan teman rasa keluarga, susah banget. Jadi di saat kalian punya teman seperti itu, jangan pernah kalian sakiti hatinya, jangan pernah kalian berbuat salah kepada mereka. Kalaupun kalian merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka, usahakan untuk ngasih tahu ke mereka itu dengan cara yang baik, jangan dengan emosi. Karena teman-teman yang seperti itu adalah teman-teman yang worth it untuk kita jaga, yang worth it untuk kita sayangi. Anyway, kayaknya gue udah ngomong banyak banget pemirsa. Gue udah cerita tentang awal mulanya gue bersosial media, gue udah cerita gimana gue udah down, gue udah cerita gimana teman-teman dan orang-orang terdekat gue mensupport gue biar gue balik lagi ke YouTube. Terima kasih juga untuk semua subscriberku, terima kasih buat semua viewersku. Gue nggak tahu di video ini gue ngomong terima kasih sudah terlalu banyak, karena gue seneng banget, dan karena gue tahu gue itu ditolong banyak orang, bener-bener gue ditolong oleh banyak orang, dan gue merasa grateful for that, gue ngerasa blessed for that. Dan ya, I hope you guys like this video, and I see you in my next video. Bye!